Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in, amma ba'du. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah rahmat dan rezekinya saya dapat menyampaikan kultum pada sore hari ini. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan, kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, keluarganya, semoga diberikan balasan yang terbaik di sisinya. Amin Allahumma amin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan Ramadan kita saat ini, kita tidak hanya dianjurkan berpuasa, bahkan kita dianjurkan memperbanyak amal-amal ibadah yang lainnya, menambahkan sholat sunnah yang sebelumnya tidak kita lakukan di bulan-bulan lainnya, menambahkan zikir pagi dan petang, dan yang terlebih adalah sodakoh. Sodakoh secara bahasa atau secara istilah adalah memberi pertolongan ataupun bantuan kepada mereka yang lebih membutuhkan. Dalam pelaksananya, sedekah tidak hanya dilakukan oleh mereka yang mampu, namun oleh mereka yang tidak mampu juga memiliki pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita miliki sekarang dari lahir hingga nanti mati adalah kepemilikan Allah dan akan kembali kepada Allah. Bahkan diri kita sendiri akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Tetapi kemana kita akan pergi, ke surga atau ke neraka, tergantung amalan kita di dunia. Sedekah berarti memberi pertolongan kepada mereka yang tidak mampu. Rasulullah SAW suatu saat pernah ditanya oleh salah satu sahabatnya, "Ya Rasulullah, sedekah yang bagaimanakah yang berpahala paling besar?" Lalu beliau menjawab, "Ketika hidupmu diberi tubuh yang sehat, engkau takut dengan kemiskinan akibat bersedekah, dan engkau sedang berangan-angan untuk kaya." Sesuai hadis tersebut, di saat kita merasa kekurangan, kita takut akan kemiskinan, sedangkan kita memutuskan untuk bersedekah, sungguh pahalanya lebih besar dari ketika kita mampu dan memiliki harta yang banyak maupun tenaga. Yang jadi masalah adalah kita menganggap bahwa bersedekah artinya mengeluarkan sebagian dari harta kita kepada mereka yang membutuhkan. Ya, itu memang benar, tetapi bersedekah berarti memberikan pertolongan atau bantuan yang bisa berupa materi atau harta dan fisik dengan tenaga kita. Contoh, semisal di desa kalian yang sedang membangun masjid, jika kalian tidak bisa membantu dengan uang kalian atau harta kalian, silahkan, kata Rasulullah SAW, bantulah. Jika kalian tidak bisa membantu dengan harta kalian, bantulah dengan tenaga kalian. Jika dengan tenaga saja kalian tidak bisa, bantulah dengan pikiran kalian atau otak kalian. Dan yang terakhir, jika ketiga-tiganya masih belum bisa, bantulah dengan diam, tidak dengan mengkritisi tanpa membantu sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, yang meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapatkan pahala yang mulia. Segala suci Allah dengan segala firman-Nya. Ketentuan bersedekah tidak dibatasi engkau bergender laki-laki ataupun perempuan.
Karena intinya dari bersedekah adalah engkau menolong sesama kita, sesama manusia, untuk melanjutkan kehidupan selanjutnya atau hari-hari esok. Untuk selanjutnya, meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, yang berarti ketika kita mengeluarkan harta, kita harus menelusuri apakah harta yang kita keluarkan didapat dari cara yang buruk seperti riba, berjudi, atau bahkan mencuri atau menipu orang lain. Dan Allah akan melipat gandakan bagi sesiapapun yang bersedekah dengan pinjaman yang baik dengan pahala yang mulia. Wallahu a'lam bishawab. Pahala seperti apa yang akan kita dapatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dapat istiqomah bersedekah kepada orang lain. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, tidaklah kalian akan miskin hanya karena engkau menyedekahkan harta engkau di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kembali lagi, apa-apa yang kita miliki dari kita lahir sampai nanti mati, bahkan di hari akhir hingga nanti kita di surga insyaallah, amin Allahumma amin, semuanya adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Dengan atas dasar tersebut, janganlah kita bernegatif kepada Allah Subhanahu wa taala hanya karena kita menyedekahkan beberapa yang kita miliki. Kesehatan fisik maupun kebanyakan harta tidak akan mengurangi kemiskinan secara fisik maupun harta. Bersedekah tidak hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri, bagi orang lain sudah pasti bermanfaat. Mungkin beberapa dari mereka memerlukan bantuan kita untuk menyambung kehidupan yang selanjutnya, untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk diri kita sendiri, salah satu manfaatnya adalah banyak. Di antaranya, kita dapat menghilangkan kesenjangan antara orang yang mampu, dalam artian orang kaya, dan orang yang miskin. Tidak akan ada kesenjangan sosial di sana. Kita bisa tenang dengan sesama kalangan atas maupun kalangan bawah, tidak akan bersinambungan. Meskipun kita sedang berkumpul, kita akan berkumpul dengan tenang dan senang, insya Allah. Yang selanjutnya, sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, jika kita seorang yang mampu secara harta, kita juga memberikan bantuan kepada orang lain atas dasar kita juga sadar bahwa apa yang kita miliki adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepadanya. Dan selanjutnya, timbulnya rasa sayang antara kita. Orang yang sudah pernah diberi bantuan ketika susah pasti akan mengingat jasa-jasa orang yang sudah menolong mereka ketika susah. Mungkin dari beberapa kita sudah pernah mengalami, dan semoga itu bisa memotivasi masing-masing dari kita untuk selalu bersedekah. Pesan saya sebagai pengisi kultum pada sore hari ini, semoga apa-apa yang saya sampaikan pada sore hari ini bisa memotivasi Anda semuanya, pemirsa di rumah, untuk bisa meningkatkan takwa dan meningkatkan iman kita pada Allah Subhanahu wa taala dan kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini, bulan suci, dan sebagai pemimpin bulan-bulan lainnya, yaitu bulan Ramadan, bulan di mana kitab suci Al-Quran diturunkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.